Halo semuanya, kembali lagi nih kita bakalan podcast ngobrol-ngobrol bareng di podcast Sejarah Peradaban Islam nih bareng-bareng kita. Aku Anin dan aku Anita, aku Jasmine. Nah, kita bakalan bahas tentang sejarah peradaban Islam. Khususnya itu kita bahas tentang teori masuknya tuh Islam ke Nusantara, teorinya, cara penyebarannya dan lain-lain kita bakal bahas. Untuk pertamanya itu kita bakal bahas teorinya dulu nih. Kita ada beberapa teori yang mau kita bahas. Sebenarnya teori masuknya Islam ke Indonesia tuh ada beberapa, tapi kita bahasnya cuma 3, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, sama teori Cina. Kita bakal bahas satu-satu nih dari kita, ya kan? Dari Mekah dulu aja nggak sih? Boleh, kita dari Mekah dulu bahasnya. Boleh dijelasin coba gimana setahunnya? Teori Mekah itu tuh masuknya pada awal abad ke-7. Waktu itu ada ekspedisi dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berekspedisi di kota Baros yang jaraknya itu cuma 414 km dari kota Medan. Nah, tadi kan kalau misalkan teori Gujarat gitu-gitu masuknya tuh abad ke-13 sampai 14. Ada teori Gujarat itu nah, tapi aslinya itu ke abad 7. Masuknya Islam ke abad 7. Abad ke-14 13 itu baru penguatan nilai-nilai Islamnya. Di abad ke-13 itu di teori Gujarat itu, di teori India Barat ya, Gujarat itu didukung sama batu nisan yang Aceh yang mirip tuh sama batu gaya India. Itu tuh teori Gujarat kayak gitu. Ada lagi nggak yang teori Mekah kira-kira? Udah. Teori Cina aja. Teori Cina belum. Yang ketiga tuh ada teori Cina. Islam juga teori Islam juga dibawa oleh komunitas Muslim di Tionghoa, terutama pada masa ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 tuh. Dia masuk berarti setelah teori Gujarat. Iya benar. Jadi bisa dibilang sih ya, masuknya Islam itu nggak dari satu sumber, melainkan dari banyak bangsa gitu. Benar. Banyak banget. Selain itu juga banyak banget yang ada gitu. Selain teori itu ada proses penyebarannya kan. Ada proses-proses penyebaran kira-kira tuh lewat mana aja sih? Lewat peran siapa aja sih gitu, ya kan? Ya setelah masuk itu ada beberapa cara. Yang pertama tuh ada lewat perdagangan yang udah ini banget ini sih? Perdagangan tuh basic banget, udah pasti semua teori itu pasti lewatnya dari perdagangan. Dari kita SD, SMP kita udah bahas tentang teori ini kali ya, gitu tentang teori perdagangan sama pernikahan nggak sih? Biasanya kan para pedagang tuh netap di suatu daerah terus pedagang melakukan itu pedagang lokal itu netap terus jadi kayak gitu. Terus perkawinan juga yang tadi kan, itu Muslim itu nikah kan sama lokal yang bakal ngebentuk komunitas Muslim yang baru kayak gitu. Terus ada apa lagi sih selain dua itu tuh kira-kira? Ada dakwah, lewat dakwah ya, setahu gue tuh lewat dakwah. Dakwah tuh sunan bonang gitu-gitu nggak sih? Benar, yang dilakukan sama. Gue punya teori konspirasi. Apa tuh? Astagfirullahalazim. Ini kan gue dari Jawa Timur. Di Jawa Timur itu gue tinggalnya di daerah Tuban. Di situ gue punya rumah deket makam Sunan Bonang. Gue diceritain sama bokap gue, katanya nih makam Sunan Bonang itu kepisah-pisah. Gue nggak tahu sih itu gimana tuh. Iya, katanya sih Sunan Bonang kan gurunya, muridnya itu tuh ada yang dari Madura, ada yang dari Tuban. Nah itu tuh katanya kebagi 2 gitu loh makamnya. Cuman gue nggak tahu ya ini beneran apa. Yang benar atau gimana gitu. Tapi kata bokap gue emang beneran makamnya ada 2 gitu. Yang satu di Madura sama satu lagi itu di Tuban. Jadi sesuai sama percayanya aja. Percaya sih, balik lagi. Tapi lu pernah nggak ke sana? Enggak, kayak ikut-ikut gitu. Gue nggak pernah ke makam Sunan Bonang, tapi gue pernah sih pernah ikut kayak ada tour gitu ke Wali-Wali Songo gitu. Jadi ke Madura, ke Jawa mana tuh kita ikut. Tapi dulu waktu kecil masih SD, jadi aku bawa sekeluarga naik bis. Jadi naik bis terus kayak bareng-bareng orang-orang, terus tidurnya di bis tuh seru banget. Ya turun buat berdoa gitu, ngunjungin makam-makam wali-wali Songo gitu, seru banget gitu sih. Ya pokoknya penyebaran Islam itu ada lewat dakwah para sufi ya, kayak di Wali Songo, Jawa Tengah, dan untuk perekatan budayanya kayak gitu. Kalau perannya nih guys ya, peran kerajaan Islam itu ada banyak kan, peran kerajaan Islam kayak ada
contohnya tuh Samudra Pasai, Kerajaan Iya. Tidore, bener, Demak, iya. Malaka, itu ada banget peran-peran yang bikin mempercepat gitu, karena biar Islam itu cepat gitu dari kerajaan-kerajaan Iya, Islam benar ini kayak gitu kan. Ya semua ini tuh apa namanya, yang Islam yang masuk ke Nusantara itu dilakukan secara damai lah ya, kayak gitu, bertahap dan juga berakar pada budaya lokal. Ya kurang lebih sih kita akan bahas itu sih ya, tentang asal usul sama penyebarannya aja. Tapi ada perangnya deh setahu gue. Ada tuh. Apa ya? Ini waktu itu di Mekah. Ada inian penyusup dari Belanda namanya Snoek Krukonya. Oh gitu. Dia tuh nyamar buat, karena kan dulu kan Aceh tuh kuat banget. Belanda tuh nggak bisa masuk, nggak bisa nyerang Aceh gara-gara tuh kuat banget persatuannya di Iya, iya, Aceh. di Aceh. Akhirnya nih Belanda nih ngutus apa tadi namanya siapa? Gue lupa. Snoek Krukonya ini buat agak susah tuh yang ngomongnya, Iya, agak memang. ribet tuh. Ini buat mempelajari agama Islam. Jadi di Aceh tuh dia dipercayai sebagai ulama lah gitu. Nah, dia di situ ngasih informasi nih Aceh nih gimana sih cara taktik perangnya, dikasih tahu ke Belanda. Akhirnya Aceh hancur juga di situ. karena itu. Baru denger tuh gue. Iya benar. Gue juga baru baca sih. Kita kurang baca, kurang literasi Iya, berarti kurang ya, literasi, kurang bener, literasi gitu. Ya, jadi kayaknya itu aja sih pembahasan kita kali ini ya. Iya. Kayak masuk ya, ini kan kita ngebahas teorinya nih, teorinya kan tadi yang udah kita bahas dari Mekah, Gujarat, sama Cina. Itu udah cukup banget dari abad ke-7 sampai Sekitar 13 15 kayak gitu. Kan ya ini kita ngebahas cukup singkat tapi sambil ngobrol-ngobrol aja kayak Bener gitu banget. kan. Ya udah, Podcast singkat, namanya podcast singkat. Podcast singkat dari kita, bener banget. Ya udah, terima kasih banyak udah nonton semuanya, udah meluangkan waktunya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye-bye.